Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Mandarin Station Listener, sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dan berbahagia sekali pada hari ini kita ditemani oleh Romo Andreas Nugroho SCY atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Nugi. Saya Bernadette Marita akan menemani Anda semua kurang lebih selama 1 jam ke depan. Marilah sekarang kita menyapa Romo Nugi yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo Nugi. Salam damai juga untuk Ibu dan juga untuk kita semua para pendengar renungan ini. Iya. Apa kabar Romo, sehat? Puji Tuhan, sehat selalu, ceria, dan bersukacita dalam iman kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Amin Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Nugi. Saudara-saudariku, marilah kita mengawali renungan kita pada saat ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, pujian dan syukur kami haturkan kepadamu oleh karena penyertaan-Mu yang selalu ajaib atas hidup kami. Kami bersyukur atas peristiwa-peristiwa baik yang boleh kami rasakan. Dan kami juga bersyukur atas peristiwa-peristiwa yang kurang baik yang pernah kami alami. Kami yakin bahwa di dalam setiap situasi apapun hidup kami, Engkau selalu menyertai dan juga menguatkan kami. Maka pada kesempatan ini, kami pun bersyukur karena boleh kembali disatukan dalam iman untuk mendengarkan dan juga merenungkan firman-Mu. Semoga oleh karena sabda-Mu, kami semakin dikuatkan untuk menjadi pewarta kabar sukacita, seperti yang ditunjukkan oleh Santo Polikarpus, uskup dan martirmu yang kami rayakan pada saat ini. Semoga oleh karena teladan hidupnya, kami semakin setia mengikuti Yesus Kristus Putramu. Tuhan, kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, dalam peringatan wajib Santo Polikarpus, uskup dan martir pada hari ini, antifon pembukanya adalah, inilah martir sejati yang bersedia menumpahkan darah membela nama Kristus. Ia tidak takut terhadap ancaman di pengadilan, kerajaan surga kini menjadi miliknya. Menurut kalender liturgi, bacaan hari ini diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab 11 ayat 1-7. Saudara-saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian tentang dirinya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman pula, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada,
dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh mengikuti petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Ya Tuhan, aku hendak memuji nama-Mu selama-lamanya. Ya Tuhan, aku hendak memuji nama-Mu selama-lamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terselami. Ya Tuhan, aku hendak memuji nama-Mu selama-lamanya. Angkatan demi angkatan akan memegahkan karya-karya-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung akan kukidungkan dan karya-karya-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Ya Tuhan, aku hendak memuji nama-Mu selama-lamanya. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Ya Tuhan, aku hendak memuji nama-Mu selama-lamanya. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita simak bacaan Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 9 ayat 2-13 yang akan disampaikan oleh Romo Nugi untuk kita semua. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Langit terbuka dan terdengarlah suara Bapa. Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup menggelantang pakaian seperti itu. Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di sini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan, supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati.
Lalu mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimanakah halnya dengan Anak Manusia? Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang tertulis tentang dia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Katolik, Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyimak permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Nugi untuk kita semua. Romo, dari firman-firman Tuhan hari ini, kiranya kabar sukacita apa yang ingin disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Baik, sahabat Oase Rohani Katolik dan Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa poin yang bisa kita petik untuk pesan kita dan juga poin-poin penting untuk hidup kita. Bahwa melalui bacaan pertama tadi diambil dari surat kepada orang Ibrani, kita melihat di situ bagaimana caranya beriman. Tadi dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu. Dan yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tadi dicontohkan bahwa ada beberapa tokoh yang disebutkan. Ada Habel, ada Hanok atau Henok, ada juga Nuh. Dikatakan tadi bahwa kita bisa belajar beriman dari tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam surat kepada orang Ibrani. Dikatakan tadi, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dari korban Kain. Dan juga karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Kemudian juga karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, juga ia mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan juga kalau kita teruskan, kita kan pada hari ini merayakan peringatan wajib Santo Polikarpus, seorang uskup dan martir. Karena iman pula, Santo Polikarpus lebih memilih setia kepada Yesus. Ada suatu sejarah terkait dengan Santo Polikarpus. Santo Polikarpus ini adalah seorang santo dan martir yang hidup pada gereja perdana. Ketika itu ada sebuah kisah di mana Santo Polikarpus ditangkap dan diadili oleh tentara Romawi. Dan pada saat itu ia diancam oleh tentara supaya kalau ia mau selamat, maka ia harus menghujat Yesus. Tetapi menarik dari kata-kata Santo Polikarpus dikatakan di situ. Dengan tegas Santo Polikarpus mengatakan kepada tentara Romawi itu, "Sudah 86 tahun saya mengabdi Kristus dan tidak pernah saya alami Kristus berbuat salah kepadaku. Bagaimana mungkin saya menghujat Raja dan Penyelamatku? Tuhanku Yesus Kristus tidak hanya berkata, bertahanlah dan teguhlah dalam imanmu, tetapi cintailah sesamamu, berbelas kasihlah kepada sesamamu yang berbuat salah kepadamu." Maka baik itu dari bacaan pertama yang kita dengar dan juga peringatan dari seorang santo yang kita rayakan pada hari ini yaitu Santo Polikarpus, kita sebenarnya bisa meneladan bagaimana sih caranya beriman. Dan tentunya cara mereka beriman yang ditunjukkan tadi juga sangat masih relevan untuk kehidupan kita. Bahwa mereka telah meneladankan dengan cara masing-masing ya, sesuai dengan tokoh-tokoh yang kita dengar tadi. Seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih Romo. Romo, karena iman dari dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini contohnya apa, Romo? Ya. Misalnya seperti ini ya, bahwa kita seringkali bertanya, iman itu apa sih gitu ya? Iman itu adalah sebuah tanggapan kita atas Allah yang menyatakan dirinya kepada kita.
Seperti misalnya, ketika saya mengulurkan tangan kepada seseorang, akan terjadi jabat tangan ketika orang itu juga mengulurkan tangan kepada saya. Dan dalam artian ini kita bisa merenungkan bahwa Allah mengulurkan tangannya dan kita menanggapi uluran tangan Allah itu. Dan ketika terjadi jabat tangan, disitulah keselamatan. Sehingga iman itu adalah sebuah tanggapan. Tanggapan kita di mana Allah telah mewahyukan diri, telah menyatakan diri, yang telah lebih dulu mencintai kita. Sehingga iman itu ya juga harus nampak dalam wujud nyata setiap hari. Sama seperti iman Habel tadi, bahwa oleh karena iman, Habel itu mempersembahkan sesuatu yang terbaik untuk Allah. Berbeda dengan Kain tadi. Kain memang kalau kita baca dalam kitab Perjanjian Lama, persembahan yang disampaikan oleh Kain itu tidak diterima, tetapi persembahan Habel dipandang oleh Allah sebagai suatu persembahan yang berharga, oleh karena Habel mempersembahkan dengan iman. Ia mempersembahkan itu memang mengalir dari imannya, bukan karena rutinitas, tetapi ini memang sebuah persembahan yang terbaik untuk Allah. Berbeda dari dengan Kain itu sendiri. Sehingga iman itu memang tidak hanya dikatakan, tetapi iman itu mengalir sungguh dari hati sebagai ungkapan syukur bahwa Allah telah mencintai, Allah telah menyatakan cintanya, Allah telah menyatakan kasihnya. Maka kita sebagai manusia setiap hari adalah menanggapi tawaran cinta kasih Allah itu sendiri. Sehingga iman itu ya bukan hanya suatu hal yang mengawang, tapi tanggapan kita bagaimana. Ketika Allah sudah menyatakan diri, maka sudah saatnya saya membalas. Sudah saatnya saya menunjukkan cinta yang sama kepada sesama itu. Saya rasa Ibu. Oh ya, Romo, bagaimanakah contohnya iman kita pada saat ini, Romo? Iya. Iman itu seringkali orang jatuh pada ritual-ritual saja ya. Tetapi kalau dalam iman kita, iman itu tidak hanya dirayakan, tetapi iman itu juga diwujudkan. Misalnya dalam surat Santo Yakobus dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Memang benar, di satu sisi kita diminta untuk mewujudkan iman kita dan menunjukkan identitas kita lewat iman kita. Tetapi orang juga tidak perlu lalu menitik beratkan yang satu lalu meninggalkan yang lain. Bahwa iman kita, iman kekatolikan itu juga dirayakan. Iman kekatolikan kita itu juga diungkapkan dalam perayaan-perayaan liturgi. Tetapi selain itu juga, selain iman itu dirayakan atau diungkapkan dalam perayaan liturgi, iman itu juga hendaknya dinyatakan. Dinyatakan dalam kehidupan setiap hari. Dan Anda dan kita bisa tahu sendiri, apa itu ungkapan iman. Apa itu iman yang ditunjukkan dalam kasih, dalam pengampunan, dalam kejujuran, dalam kebaikan, dan seterusnya. Maka sehingga hidup kita menjadi berimbang. Jangan sampai kita menitik beratkan pada ritual keagamaan. Pergi ke gereja itu penting ya. Pergi ke gereja sebagai orang Katolik itu penting, tapi juga jangan sampai hanya berhenti di situ. Tetapi juga hendaknya setiap hari kita menyatakan iman kita lewat perbuatan-perbuatan nyata, dengan perbuatan baik, rela berkorban, rela memberikan diri, dan juga rela mau memberikan yang terbaik untuk orang lain. Saya rasa itu ya, iman itu ya seperti itu yang kita rayakan sebagai tanggapan cinta Tuhan yang telah lebih dulu mencintai kita. Maka perwujudan iman itu pertama dirayakan dalam perayaan liturgi atau dalam doa-doa yang kita lakukan, dan juga iman itu harus diwujudkan. Seperti Santo Yakobus katakan, iman kalau tidak diwujudkan itu pada hakikatnya adalah mati. Karena hanya dengan melakukan kebaikan itu semakin bisa mempertegas iman kita. Ketika kita melakukan kebaikan, lalu orang lain melihat, oh itu orang beriman. Bedanya dengan orang yang tidak beriman adalah orang beriman tidak hanya merayakan imannya, tetapi juga mewujudkan imannya, mengupayakan imannya dalam kebaikan kepada sesama. Karena seperti itu Ibu ya. Oh iya, Romo,
Kalau syahadat singkat itu kan menyatakan iman kita pada waktu perayaan Ekaristi. Betul. Itu penjelasannya bagaimana, Romo? Dalam perayaan Ekaristi, kita secara bersama-sama menyatakan iman. Iya. Itu adalah ungkapan iman, kepercayaan kita kepada pertama Allah Bapa, Allah Putra, dan juga kita mengungkapkan kepercayaan bahwa Allah Putra itu dikandung dan dilahirkan oleh perawan Maria. Lalu juga dikatakan di situ pernyataan bahwa kita percayakan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Sehingga iman kita, syahadat iman kita itu artinya ungkapan kepercayaan saya. Credo, itu kan kalau dalam bahasa Latin credo ya, artinya aku percaya. Percaya kepada pokok iman kita. Ya pokok iman kita yaitu dalam syahadat para rasul yang sangat padat isinya, tetapi maknanya begitu dalam. Karena di dalam syahadat iman para rasul, baik itu yang singkat maupun yang panjang, itu adalah isi dari intisari iman kekatolikan kita. Itu, Bu. Iya. Romo, apakah penjahat atau orang jahat itu juga orang yang beriman, Romo? Penjahat memang setiap orang, kalau kita kembali ke kisah penciptaan, Allah itu kan menciptakan manusia sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Maka kalau kita lihat pada awal mulanya memang Allah menciptakan, beda ya ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, lalu menciptakan tumbuhan, itu dikatakan melihat itu semuanya baik. Tetapi ketika menciptakan manusia, dikatakan oleh Allah, sungguh, ada kata, sungguh amat baik. Manusia diciptakan setelah menciptakan semuanya, lalu manusia diciptakan sebagai mahkota dari semua ciptaan yang ada. Maka pada intinya manusia itu diciptakan sungguh amat baik. Dan dikatakan di situ bahwa Allah menciptakan manusia bahkan seturut gambar citranya gitu. Coba bayangkan ya, betapa hebatnya Allah itu dengan berani mengatakan ketika Allah menciptakan manusia itu diciptakan seturut gambar citranya, gambar rupanya. Dan lebih berani lagi ketika kita baca dalam Perjanjian Baru, ketika orang sudah dibaptis, kita semua diangkat sebagai anak Allah. Kita sebagai manusia yang lemah banyak dosa ini menyebut Allah pencipta itu dengan sebutan 4 huruf itu, Bapa. Tidak ada agama lain yang berani bisa menyebut dengan sebutan Bapa. Allah Bapa, pencipta langit dan segala isinya, kita sebut dengan sebutan Bapa. Betapa hebatnya kita ini oleh karena baptisan, dan itu memang teladan Yesus yang mendorong kita untuk menyebut Allah pencipta dengan sebutan Bapa sebagai suatu kesan dan juga sebagai suatu petunjuk iman bahwa kita ini memang dekat dengan Allah yang sering kita sebut dengan sebutan Bapa. Maka kejahatan itu ada, atau dikatakan tadi mengapa ada orang jahat. Pada dasarnya ketika tadi saya katakan manusia diciptakan sungguh amat baik, di mana sebenarnya kejahatan itu? Maka sama seperti peristiwa yang kita dengar pada hari ini bahwa mengapa Allah memilih persembahan Habel daripada Kain, karena memang Allah melihat apa yang dipersembahkan oleh Habel itu mengalir dari imannya. Dan adanya kejahatan itu mau menandakan bahwa manusia itu tidak mampu menanggapi cinta kasih Tuhan. Tidak mampu menjawab cinta kasih Tuhan. Maka ketika manusia tidak mampu menjawab cinta kasih Tuhan, maka ia memilih jalan lain, yaitu kejahatan itu sendiri. Maka jahat tidak hanya seseorang, tergantung dari diri sendiri. Apakah saya mau datang kepada Allah dan menanggapi cintanya itu dengan mau menunjukkan kebaikan kepada sesama. Maka kalau dalam artian tadi, ketika Allah menyatakan diri, dikatakan orang jahat artinya orang yang tidak mampu menanggapi cinta Allah itu. Tetapi orang yang sungguh beriman ketika Allah menyatakan diri, ketika Allah mencintai kita dan saya sadar bahwa dicintai oleh Allah, maka saya menanggapi cinta Allah itu. Disitulah kebaikan. Terima kasih Romo.
Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita resapkan dalam hati sanubari apa yang sudah disampaikan oleh Romo Nugi pada bagian pertama ini. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Mandarin Station Listener, sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik. Dan pada hari ini Romo Andreas Nugroho SCY atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Nugi setia menemani Anda sampai di penghujung acara nanti. Saya Bernadette Marita akan menemani Romo Nugi dan Anda semua juga sampai di penghujung acara nanti. Pada hari ini pada peringatan wajib Santo Polikarpus, Uskup dan Martir. Baiklah saudara terkasih, kita lanjutkan di bagian kedua ini menyimak permenungan dari Romo Nugi untuk kita semua. Romo, di bagian kedua ini Romo kita melanjutkan kembali ya. Tadi Romo menceritakan tentang iman, dasar dari segala sesuatu yang ditunjukkan oleh iman Habel, iman Enok, dan iman Nuh. Kemudian apalagi yang ingin Romo sampaikan pada bagian kedua ini Romo? Pada bagian ini saya ingin melihat dan mengajak kita semua untuk semakin merenungkan iman Habel yang mempersembahkan kepada Allah itu sebagai ungkapan imannya, kepercayaannya kepada Allah Pencipta. Kita ketahui bahwa kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, persembahan yang dipandang Allah berkenan kepadanya itu adalah persembahan Habel, bukan Kain. Dan seringkali ada anggapan Allah lebih memilih persembahannya Habel karena melihat jenis persembahannya. Karena Habel adalah seorang gembala yang persembahkan lemak dari hewan, dari penggembalaannya itu, maka Allah lebih memandang persembahan Habel berupa hewan kurban itu. Lalu mengapa Allah tidak memilih persembahannya Kain? Karena Kain mempersembahkan dari hasil pertaniannya, dari hasil kebunnya, yaitu buah-buahan. Oleh karena itu Allah tidak menerima persembahannya. Padahal saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Allah sebenarnya tidak memandang jenis persembahannya. Kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, dikatakan di situ bahwa persembahan kepada Allah pun juga bisa berupa buah-buahan, juga bisa berupa bulir-bulir gandum yang dipersembahkan kepada Allah, toh Allah juga menerimanya. Kita bisa baca dalam Imamat 2 ayat 1, ayat 4, dan juga dalam ayat 14 dikatakan bahwa di situ hendaknya persembahan itu berupa tepung yang terbaik, lalu juga minyak yang terbaik. Dari situ mau dikatakan bahwa Allah sebenarnya tidak memandang jenis persembahannya. Karena toh pada dalam Perjanjian Lama, bulir-bulir gandum atau minyak pun juga bisa diterima sebagai sebuah persembahan dari Allah. Tetapi mengapa Allah lebih menerima persembahan Habel dan tidak menerima persembahan Kain? Karena pertama, Habel lebih beriman, sedangkan Kain tidak. Dari mana kita bisa menyimpulkan bahwa Habel itu sebagai orang beriman? Tadi dikatakan dalam bacaan yang pertama, karena iman, dalam ayat 4 dikatakan, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Maka dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia, yaitu Habel, benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Jelas dikatakan bahwa Habel adalah orang beriman dan karena iman itulah dia memberikan persembahan dan lalu Allah berkenan akan persembahannya. Dan juga dikatakan tentang siapa Kain. Kain bukanlah orang beriman, terlihat dalam 1 Yohanes bab 3 ayat 12 dikatakan bahwa bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan mengapa Allah lebih menerima persembahan Habel? Dan juga alasan yang kedua adalah karena Habel hidup benar, sedangkan Kain hidupnya jahat.
Bahwa Habel hidup benar dan Kain hidup jahat terlihat dari Matius bab 23 ayat 35 dikatakan, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu. Maka dikatakan di sini bahwa Habel itu adalah orang benar. Dan dikatakan dalam 1 Yohanes bab 3 ayat 12 tadi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apa sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Maka dikatakan dalam 1 Yohanes bab 3 ayat 12 bahwa apa sebabnya Kain membunuh adiknya Habel? Sebab segala perbuatan Kain itu sebagai suatu perbuatan yang jahat. Ini menunjukkan bahwa bukan karena Kain membunuh Habel, maka ia disebut sebagai orang jahat. Tetapi Kain itu sudah jahat, maka ia membunuh adiknya Habel. Sehingga Kain sebenarnya adalah sudah jahat sebelum membunuh Habel. Berarti pada saat dia datang memberikan persembahan atau ibadah kepada Tuhan, hidupnya memang sudah jahat. Ini membuat Tuhan tidak berkenan kepada dirinya, sehingga lalu apa yang ia persembahkan, artinya Kain, juga ditolak oleh Tuhan. Berbeda dengan Habel yang hidupnya benar, sejak awal mula Allah menerima, Allah memandang berkenan persembahan Habel itu sendiri. Sehingga saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bisa menyimpulkan di sini bahwa kita mendapat suatu kebenaran, bahwa pertama-tama ternyata Tuhan itu selalu melihat diri atau melihat pribadi orang yang memberikan persembahan itu. Bukan pertama-tama Allah melihat persembahannya, jenis persembahannya, tetapi Allah itu melihat pribadinya, melihat diri kita yang mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Baru setelah itu melihat jenis persembahan atau persembahan yang kita berikan kepada Allah. Maka persis seperti yang dialami oleh Habel, bahwa dalam Kejadian bab 4 ayat 4-5 dikatakan, Habel mempersembahkan kurban persembahan dari anak sulung kambing domba, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel, dikatakan di sini, Tuhan mengindahkan Habel dan kurban persembahannya itu. Artinya pertama-tama Allah itu memandang pribadinya bukan persembahannya. Ketika Allah melihat pribadi yang mempersembahkan diri itu sebagai orang yang benar, maka Allah pun menerima persembahan yang diberikan oleh Habel kepada Allah sendiri. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita lihat diri kita. Kalau kita merefleksikan bacaan pertama tadi, mungkin kita mengatakan diri sebagai orang yang rajin beribadah ke gereja setiap hari Minggu. Tetapi apakah kita selama dari hari Senin sampai hari Sabtu itu sudah berlaku benar di hadapan Allah? Atau sebaliknya, atau berlaku sembrono dari hari Senin sampai Sabtu, baru Minggu kita pergi untuk meminta ampun kepada Allah? Padahal seharusnya tidak seperti itu. Pada hari Minggu memang kita datang ke gereja, menerima rahmat pengudusan lewat sakramen Ekaristi. Tetapi bukan berarti lalu kita bisa seenaknya saja hidup dari hari Senin sampai hari Sabtu. Maka kalau kita mengimani hidup kita sebagai sebuah persembahan hidup, maka kita akan mengupayakan hidup menjadi lebih baik setiap hari. Bukan hanya hari Minggu, tetapi juga dari setiap hari, setiap saat. Kita mengupayakan diri supaya bisa mempersembahkan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa Allah menerima persembahan Habel karena memandang dirinya sebagai orang yang benar. Pertama-tama Allah memandang pribadinya, bukan jenis persembahannya. Seperti dikatakan dalam Kejadian tadi bahwa Allah itu mengindahkan Habel, artinya mengindahkan pribadinya, baru setelah itu menerima persembahan yang diberikan oleh Habel itu. Seperti itu. Ya, terima kasih Romo. Kalau dari bacaan Injil Yesus Kristus menurut Markus, kabar sukacita apa yang disampaikan Romo? Nah, ini menarik dalam Injil Markus, bab 9 ayat 2-13 ini kan konteks dari Injil ini adalah terjadi setelah 6 hari, di mana Yesus mendapatkan pernyataan dari Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dan persis setelah Petrus
menyatakan Yesus sebagai Kristus, sebagai Mesias, lalu Yesus menyatakan bahwa Mesias harus mengalami derita, sengsara, wafat, dan pada hari ketiga bangkit dari orang mati. Pada saat itu pula kita melihat, pertama kita mendengar pengakuan Petrus bahwa Yesus sebagai Mesias. Lalu juga sekaligus kita mendengar penolakan Petrus bahwa Mesias menurut Yesus itu juga harus mengalami derita, mengalami sengsara. Maka apa yang kita dengarkan pada hari ini yang sering kita kenal dengan istilah transfigurasi, di mana Yesus menampakkan kemuliaannya di hadapan ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes itu. Maka yang penting dari peristiwa ini adalah reaksi Petrus. Karena teks Injil yang kita dengarkan pada hari ini kan terkait dengan pertama pengakuan Petrus. Lalu yang kedua tentang penolakan Petrus bahwa Yesus akan mengalami sengsara. Maka yang penting di sini adalah dalam ayat 7 tadi, bab 9 ayat 7. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ini yang penting, dengarkanlah dia. Mengapa? Ini, perintah ini, atau pesan ini, dengarkanlah dia, ini adalah pesan yang penting bagi Petrus untuk diperhatikan. Dengarkanlah dia itu artinya dengarkanlah Yesus. Petrus diminta untuk mendengarkan ajaran Tuhan Yesus, termasuk ajaran Tuhan Yesus bahwa Mesias harus mengalami penderitaan. Bukan untuk mendengarkan kata hati dan pola pikir Petrus sendiri. Kan menurut Petrus tidak mungkin itu Mesias menderita, Mesias itu harus mulia. Dan Mesias itu seperti kalau kita bandingkan dengan bacaan Injil hari ini, menampakkan kemuliaannya, berkilau-kilau pakaiannya. Mesias itu harus seperti itu, tidak mungkin mengalami penderitaan. Tetapi menurut pesan Injil hari ini, Petrus diminta untuk dengarkanlah Yesus. Bukan mendengarkan kata hati Petrus, tetapi dengarkanlah Yesus. Memang Yesus meyakini bahwa Mesias atau Yesus yang adalah Mesias itu harus mengalami derita, harus mengalami sengsara. Maka sebenarnya peristiwa transfigurasi ini sebenarnya ditunjukkan kepada Petrus supaya ia mendengarkan suara Tuhan Yesus, mendengarkan pernyataan dari atas, dari surga sendiri, bahwa Petrus harus mendengarkan Yesus, bukan mendengarkan kata hatinya sendiri. Karena kan menurut Petrus, tidak mungkin Mesias menderita. Tetapi menurut Yesus, Mesias harus mengalami penderitaan, tetapi pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Seperti itu Ibu pesannya. Ya. Lalu Romo, apa yang Petrus lakukan setelah itu Romo? Petrus setelah itu kan memang diminta untuk mendengarkan mendengarkan Yesus, bukan mendengarkan kata hatinya sendiri. Memang tadi ada peristiwa-peristiwa di mana Petrus itu pengen mengalami lagi dan lagi peristiwa membahagiakan itu. Maka tadi reaksi Petrus kan, aku akan mendirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Itu maksudnya adalah Petrus itu tidak mau, kalau dalam bahasa lagu itu, kemesraan ini janganlah cepat berlalu gitu. Karena Petrus ingin agar sukacita penampakan Yesus yang mulia itu tidak hanya berakhir hanya dalam hitungan menit, dalam hitungan jam, tapi ingin selama-lamanya itu dialami. Maka tadi reaksi Petrus, aku ingin mendirikan 3 kemah. Artinya ya pengen bahwa peristiwa kemuliaan itu dialami seterusnya. Tetapi yang menarik adalah Yesus mengajak Petrus, mari kita turun gunung. Artinya Petrus diajak untuk menghadapi realita kehidupan. Tidak hanya mengalami kemuliaan Allah dan lupa akan kebumian, lupa akan keduniawian, tetapi setelah mengalami peristiwa kemuliaan itu, para murid diajak, mari kita turun. Turun gunung artinya mewartakan kabar gembira, mewartakan kabar sukacita yang terlihat dalam kemuliaan Tuhan yang ditampakkan di tempat yang tinggi itu. Sehingga
harapannya adalah ketika Petrus mengalami sukacita yang luar biasa itu menjadi kekuatan dan jaminan bahwa kendati pun nanti Mesias harus menderita, tetapi itu semua bisa dikalahkan karena pada hari yang ketiga Yesus menampakkan kemuliaannya, yaitu bangkit dari antara orang mati. Maka sebenarnya di lain pihak peristiwa transfigurasi ini mau mengajak Petrus untuk semakin meyakini bahwa Petrus tidak salah memilih Yesus sebagai Tuhan, karena ia yang berkuasa atas mati dan hidupnya orang, sehingga lewat transfigurasi ini menjadi sebuah keyakinan dan kemantapan para murid bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh utusan Allah, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah pembawa keselamatan dan sukacita. Seperti itu. Makasih Romo. Romo, apakah yang dimaksud ketika mereka habis turun gunung ini Romo? Lalu mereka bertanya kepada Yesus, mengapa ahli-ahli Taurat itu berkata bahwa Elia harus datang lebih dahulu? Mengapa Elia yang harus datang lebih dahulu, Romo? Karena Elia diminta untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Dan memang tadi menarik bahwa ketika yang menampakkan diri itu ada Musa dan ada Elia. Kenapa kok ada dua orang ini, dua pribadi? Kita tahu bahwa Musa dan Elia ini sama-sama, kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, sama-sama mendapatkan penampakan kemuliaan dari Allah yang Maha Tinggi. Misalnya pertama Musa. Musa mengalami Allah menampakkan diri kepadanya ketika masih di puncak Gunung Sinai. Musa mengalami penampakan ilahi di puncak Gunung Sinai ketika menerima Taurat yang kita kenal dengan 10 perintah Allah itu. Dan kejadian penampakan ilahi itu diiringi dengan awan yang tebal, guruh, halilintar yang menakutkan. Dan juga Elia yang kita dengar pada hari ini juga, Elia juga mengalami penampakan ilahi di Gunung Horeb. Kalau Musa mengalami penampakan di Gunung Sinai, lalu Elia mengalami penampakan Allah yang Maha Tinggi itu di Gunung Horeb. Dan di situ Allah menampakkan diri dalam suasana yang tenang, disertai dengan hembusan angin yang sepoi-sepoi. Yang Maha Kuasa dapat menampakkan kemuliaannya dalam cara yang menggetarkan, tapi juga bisa dengan cara yang lembut. Kalau dalam penampakan kepada Musa dengan cara yang menggetarkan, diiringi dengan guruh, halilintar yang menakutkan. Tetapi ketika Allah menampakkan diri kepada Elia, ternyata Allah juga bisa menampakkan diri dengan cara yang lembut, dengan angin sepoi-sepoi, dan di situ Allah sungguh-sungguh menyapa Elia itu. Dan kedua tokoh ini yang dalam Perjanjian Lama telah mengalami penampakan kemuliaan Allah, sekarang ada di depan Yesus dan melihat bahwa yang ilahi pun hadir di hadapan mereka dengan cara yang berbeda, di mana mereka berbicara dengan Yesus, di mana Yesus adalah yang sungguh Allah dalam kemanusiaan itu sendiri. Bahwa Allah yang Maha Tinggi itu menjadi manusia dalam diri Yesus. Dan mereka berdua sebagai orang-orang yang mengalami penampakan agung dari Allah sendiri, sekarang dalam baca Injil mereka melihat keagungan Allah itu di dalam diri Yesus yang menyatakan kemuliaannya. Sehingga mereka berdua ini memberikan kesaksian bahwa Yesus itu adalah sungguh Allah, bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh pembawa kabar sukacita dan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga itu maksudnya kenapa ada Musa dan Elia, karena mereka berdua masing-masing adalah pribadi yang luar biasa, pribadi yang sungguh-sungguh berpengaruh dalam dunia Perjanjian Lama, di mana mereka berdua mengalami secara langsung di mana Allah itu sungguh-sungguh menampakkan diri dengan mereka, walaupun dengan cara yang berbeda. Kepada Musa dengan suatu hal yang menggetarkan, kepada Elia dengan angin yang sepoi-sepoi. Tetapi itu semua, di situ semua Allah hadir. Dan sekarang mereka melihat Allah itu hadir di dalam diri Yesus yang menampakkan kemuliaannya. Seperti itu. Ya, kemudian pada saat itu Romo, apa yang terjadi ketika Yesus sudah menampakkan kemuliaannya kepada Elia dan Musa, Romo? Ya. Dikatakan tadi ya, setelah Yesus menampakkan kemuliaannya, lalu terdengarlah suara, inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia. Dan dikatakan di situ dalam ayat 8, dan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Artinya memang
peristiwa yang ilahi baru saja terjadi. Dan para murid telah melihat itu. Di mana 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, melihat peristiwa kemuliaan itu. Dan setelah terjadi peristiwa kemuliaan itu, mereka tinggal seorang diri lagi, di mana hanya Petrus, Yakobus, Yohanes, dan juga Yesus seorang diri. Maka ini mau mengatakan bahwa yang baru saja menampakkan kemuliaan itu adalah Yesus yang mereka percaya, yang mereka imani, yang mereka ikuti. Maka bukan Yesus yang berbeda, tetapi Yesus yang sungguh-sungguh menampakkan kemuliaannya. Dan setelah menampakkan kemuliaannya di hadapan para murid dan di hadapan Elia dan Musa, mereka melihat bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka sebagai Yesus yang sama ketika mereka ikuti itu. Jadi bukan Yesus yang berbeda, Yesus yang sama yang mereka ikuti. Romo, apa konteksnya bacaan ini dengan kehidupan manusia zaman sekarang, Romo? Kita bisa melihat tadi dalam bacaan yang pertama, kita mendengar bagaimana caranya sebagai orang beriman meneladan hidup beriman dari tokoh-tokoh tadi. Dari tokoh Nuh, dari tokoh Habel, dari tokoh Henok, kita bisa belajar beriman dari mereka. Maka dari bacaan yang pertama tadi kita bisa renungkan untuk hidup kita dan menjadi pegangan hidup kita. Mari kita upayakan hidup kita ini sebagai sebuah persembahan hidup, sehingga dengan demikian kalau kita menghayati hidup kita sebagai sebuah persembahan yang hidup, maka kita akan mengupayakan segala sesuatu yang berkenan di hati Allah. Kalau kita menghayati hidup saya, hidup Anda semua sebagai sebuah persembahan kepada Allah, tentu Anda dan saya akan memberikan yang terbaik untuk Allah, bukan? Maka kalau kita menghayati hidup ini sebagai sebuah persembahan, maka dari hari ke hari, dari saat ke saat, kita akan mengupayakan yang terbaik dan mengupayakan apa yang berkenan untuk Allah. Sama seperti Habel tadi, ia oleh karena imannya mempersembahkan yang terbaik untuk Allah. Lalu dalam bacaan Injil tadi, kita bisa melihat bahwa seperti Petrus yang menginginkan rencananya terjadi, padahal menurut Yesus, Mesias itu bukan seperti yang diimani oleh, yang dipercaya oleh Petrus. Mesias itu adalah Mesias yang harus menderita sengsara, wafat, dan pada hari ketiga yang bangkit dari antara orang mati. Tetapi menurut Petrus, Mesias itu harus mulia, harus jaya. Tetapi menurut Yesus bukan seperti itu Mesias. Maka pesan tadi, pesan dari surga, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia, sebenarnya mau mengajak Petrus untuk mau mendengarkan dan membiarkan rencana Allah terjadi atas hidup Petrus dan juga atas hidup Yesus sendiri. Maka satu poin penting yang bisa kita renungkan adalah mari kita serahkan hidup kita kepada rencana Tuhan, sambil kita mengupayakan yang terbaik untuk hidup kita. Bahwa kita tahu bahwa kalau rencana Tuhan itu pasti indah. Tidak ada rencana Tuhan yang tidak indah. Maka walaupun ketika kita mengalami seringkali ada sesuatu yang tidak enak, suatu hal yang tidak membosankan, tetapi kalau kita meyakini bahwa kita biarkan rencana Allah terjadi atas hidup kita, maka sebenarnya itu mengatakan bahwa disitulah iman kita. Kalau kita menyatakan diri bahwa kita ingin menyerahkan hidup kita dalam rencana Tuhan, sambil kita mengupayakan yang terbaik untuk hidup kita, maka hidup kita akan dipenuhi dengan rasa syukur. Karena kita yakin bahwa kalau kita meyakini bahwa ada rencana Tuhan, tentu rencana Tuhan itu baik untuk Anda dan untuk saya, ya untuk kita semua. Gitu ya. Ya, terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian usailah sudah jumpa kita dalam Oase Rohani Katolik hari ini. Maka Romo Andreas Nugroho SCY dan saya Bernadette Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita akan tutup jumpa kita dengan sebuah doa penutup dan berkat Tuhan dari Romo Nugroho. Saudara-saudariku, pendengar renungan ini, marilah kita berdoa, kita mengakhiri renungan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami telah Kau segarkan dengan sabda-Mu.
dan juga kami boleh merenungkannya dalam kesempatan yang baik ini. Semoga kami, sebagaimana Santo Polikarpus menghayati imannya, kami pun mampu menghayati iman kami dalam kesetiaan, dalam keadilan, dalam kejujuran, dan juga dalam ketulusan yang kami tunjukkan kepada sesama. Karena kami adalah sebagai orang-orang yang sudah dibaptis, kami telah mendapatkan Roh Kudus-Mu, maka bantulah kami dalam tutur sapa kami, dalam tindakan kami setiap hari, bisa mencerminkan akan identitas kami sebagai anak-anak-Mu yang terkasih. Berkatilah anggota keluarga kami, berkatilah pekerjaan-pekerjaan kami, berkatilah niat-niat baik kami. Semoga oleh karena berkat-Mu, rencana-Mu yang indah terjadi atas hidup kami. Tuhan, kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Anda semua dan juga kita yang mendengarkan renungan ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Mari amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama. Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, tetaplah kita terus bersama. Jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya, Tetaplah kita terus bersama. jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan. Bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta.
cinta, ada kekuatan padanya, dan kasih kita untuk selamanya. Janjiku selalu setia, bersamamu selamanya, berdua mengarungi cinta, menjaga kesucian cinta, kehendak Tuhan selamanya. Janjiku selalu setia, Janjiku selalu setia, janjiku selalu setia. Hari ini ku berjanji di hadapan altar suci, janji sehidup semati, melindungi cinta dalam untung lara, kasihku setia. Janji untuk setia adalah berkat Tuhan. Aku mengasihimu dengan apa adanya, jalani hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai akhir nanti. hari ini, hari suci, ku jalani bersamamu, ku kan setia selamanya, menemanimu selalu dalam untung lara cintaku selamanya, selamanya. Janji untuk setia adalah berkat Tuhan. Aku mengasihimu dengan apa adanya, jalani hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai akhir nanti. Janji untuk setia adalah berkat Tuhan. Aku mengasihimu dengan apa adanya, jalani hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai akhir nanti. Jalani hidup ini dengan bersungguh hati, menemanimu sampai